Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah halala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Innahama tawa mengajian astagfirullah min tanah gasim dan segenap pengurus guru kita Ustaz Jibril Salki, Ustaz Madari, Ustaz Sanubi, para segenap janji jamaah yang Allah muliakan. Mari sama-sama kita awali ta'lim kita baca doa. Semoga apa yang kita ngaji malam ini Allah mudahkan kita memahami dan mengamalkannya. Mohon ikuti doa yang saya bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Yang mulia para guru yang terhormat, 25 November Senin besok itu sering diperingati HGN, Hari Guru Nasional. Jadi Hari Guru Nasional. Jadi saya diperingati tuh kalau di sekolah-sekolah tuh. Misalnya komite udah nyiapin bingkisan ya, anak-anak udah pada bikin acara buat gurunya, ya, guru tanpa jasa, ya. Guru tanpa jasa. Nah, tentu kaitannya kita dengan talim ini, kita akan mengacu bagaimana guru yang layak kita tauladani, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kitab bagus namanya, kitab judulnya Ar-Rasulul Muallim, Rasul yang muallim, yang mengajarkan, ya, muallim, ya, yang paham mengajarkan, ya. Nah, kita mengenang almarhum sering disebut muallim Husin, ya, muallim, orang yang ngamalin ilmu, orang yang ngerti ilmu, ya. Rasul itu orang yang mengamalkan. Maka kita kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata LT Mubi'ah, saya mah bukan guru. Kita guru buat anak kita, ya, guru buat ponakan kita, guru kita, ya. Walaupun nggak ngajak ke kelas, guru kan, guru. Jadi kita semua guru. Bahkan kata Rasulullah, madrasatul ula, ibu guru di rumah. Lah kalau istri kita guru, apalagi kita maha guru kali ya. Seharusnya kita maha guru karena kita sebagai pemimpin rumah tangga, ya. Minimal kita selevel lah sama bini kita, ya. Memiliki visi misi yang sama, mengajari anak kita, minimal begitu. Apa kira-kira di sini banyak beberapa trik-trik yang bisa kita ambil tentang, ya, guru yang ditauladani. Guru idola bahasa kita. Bagaimana nih kita ini idolakan oleh anak kita? Ya. Maka yang pertama di antaranya adalah ta'limuhu sallallahu alaihi wasallam bil qasasi. Jadi Muhammad mengajari sahabatnya, mengajari keluarganya dengan bil qasasi, dengan kisah-kisah. Wa akhbaril maudi, dan mengabarkan informasi yang dulu. Engkong kita, ya, guru kita yang sudah wafat, nenek kita, ya, pendahulu kita, kalau ada spirit kata-kata yang bagus, jok-jok yang bagus bahasa kalian, itu ditular. Apa tular? Ditularkan sama anak cucu kita sekarang. Ditular tuh, ya. Apa kira-kira mungkin ada nggak tuh? Ya, ngomongin, menghabarkan engkong kita, bapak kita dulu, apa omongannya yang bikin kita ini resep. Ditular tuh. Kalau Bang sampai lamdul tuh kan kata Benyamin, Dul, lo di mana aja? Jujur, begitu kira-kira. Jadi ada nggak tuh jok kata-kata kita dari bapak kita, emak kita, engkong kita yang bikin kita nih, wah resep nih omongan nih. Coba kira-kira itu apa?
Masih ingat tidak? Ya, nah itu. Jadi mengabarkan dulu engkong kita bagaimana, bapak kita bagaimana, guru kita bagaimana, begitu. Itu yang kita omongin, kita tular kepada anak cucu kita. Kali makai dalil lama, makai dalil mah, ya enggak? Makai omongan pendahulu kita. Apa yang bikin kita resep? Begitu ya? Apa yang bikin kita resep? Allah yarham, dulu saya ketika ingin menikah banyak yang setawarin sama almarhum. Nih, wah, bapak itu selektif sekali nyari mantu, ya kan? Lalu soal cakep, ya paham lah. Tapi soal nyari mantu beliau selektif sekali. Orang mana him? Di sini orang ini, gimana? Wah, kurang. Ini gimana? Orang Cipuno kurang, orang Cadas kurang, orang Kembangan kurang, orang Ceker kurang, lah kurang semua begitu. Wah, saya mesti trik nih supaya saya di ACC. Udah ini ada beberapa nih cewek yang saya mau nikahin, mana? Udah babe sama istiharakan. Begitu enak itu. Jadi kalau kita ngajuin banyak kurangnya udahlah istiharatin di antaranya begitu. Ya sempat saya dulu minta sama Hajudin, Pak Hajudin, nih bantu saya nih ngomongin supaya klop. Itu sampai begitu, misalnya contoh nih. Tapi itu bagus. Jadi kita nggak sembarangan tuh nyari bini begitu kira-kira. Belum selektif sekali. Dia orang mana babanya? Apa begitu? Iya, ahlus sunnah apa bukan? Kan begitu ngomongnya kayak. Iya, begitu. Iya, begitu. Zikirnya begitu. Jadi selektif sekali sampai akhirnya udah baik kita. Ini ada beberapa orang nih yang saya suka, bantu istikharah. Kira-kira bapak suka mana begitu. Akhirnya begitu, iya. Ya, selektif. Nah, itu contoh tapi bagus itu. Jadi kita nggak sembarangan untuk memilih calon, memang ada istikharahnya. Makanya betul kalau di istikharah enak kita. Jadi bukan dari beliau saja. Oh ya, saya ini ya udah. Nanti kita mana kira-kira yang cocok. Itu contoh kecil yang memang saya merasa sempat berapa kali negosiasi begitu. Iya, kayaknya kalau negosiasi ini beda. Udah kita negosiasinya apa? Bantu istikharah. Mana kira-kira yang cocok buat saya? Udah begitu gambarannya. Ini contoh kecil begitu. Ya, tentu jemaah punya pengalaman lain ya kepada almarhum guru kita dan atau mungkin guru kita yang lainnya. Apa kira-kira jok-joknya atau mungkin hal-hal yang bikin kita senang, bikin kita ini terpacu. Nah itu. Jadi ini mengabarkan yang lalu. Wa akhbal maudin. Ya begitu gambarannya. Apa kira-kira? Tengetin ya sekarang kong kita, bapak kita, guru kita ngomong apa? Ya, kalau yang bagus boleh japri saya. Baik almarhum atau yang lainnya buat menjadi ibrah saya. Ya buat menjadi tambahan istifadah saya menyampaikan kepada santri. Ya, mohon nanti yang punya ide dulu bapak ngomong apa atau siapa pun ngomong bagus bisa japri saya. Ya, biar saya dapat tambahan ilmu, begitu ya. Nah, disampaikan di sini. Wa katsiran ma kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu bi tariqis qasas. Jadi sangat banyak Rasulullah menyampaikan yu'allim, mengajarkan kepada ashabahu, sahabat-sahabatnya bi tariqil qasasi, dengan jalan cerita. Dulu kalau kita ngaji kubur sama tadi yang banyak cerita tuh. Itu bagus juga tuh. Ya, cerita dulu almarhum Haji Nabi ya, sering baca kisahnya. Cuman nggak bisa nangkap ya. Mungkin yang nangkap silakan. Kisah-kisah yang bagus diambil petik. Bisa kalau ngaji kubur siapa yang bagus tuh omongannya bagus ya di Jogja. Karena bisa jadi mungkin yang ngaji malam ya. Ya. Mungkin dapat ilham yang mendusin ya kan. Udah malam ngaji dia udah mulai pada itu semua nih. Wah, dia ngomong cerita gitu. Misalnya. Atau hal apapun dari kita punya keluarga yang bagus, kisah-kisah menariknya, atau mungkin dari yang senang nyari-nyari di Google gitu yang bagus, itu dikumpulin, ditulis lagi pada kita punya keluarga. Nah begitu. Tapi di sini akan saya sampaikan thariqat Rasulullah. Tapi itu menggambaran kita yang gampang begitu ya. Nah, di sini digambarkan nih bagaimana. Ada contoh kecil. Ada ayat juga. Mana ayatnya? Surah Al-Hud. Surah Hud ayat 12 110. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Kata Allah tuh. Jadi bahwa kami dah sampaikan kisah-kisah kepada sebagian Rasul untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak, supaya hati kita tambah yakin. Tambah ya, yakin. Contoh kecil. Anak kita kan kadang kalau udah malam kan kamar mandi aja mesti minta dulu.
diantar. Apa tuh joknya tuh? Apa kalimat yang bagus? Nah, ini rumah kita Allah yang jaga. Ya, kalau Allah jaga, nah insya Allah nggak ada makhluk lain yang usil sama kita. Begitu. Contoh kecil gitu kan. Ayo kan, rumah kita Allah jaga. Kenapa? Karena kita salat, nah, karena kita ngaji, nah insya Allah makhluk lain akan usil sama kita. Jangan diserem-seremin. Ayo, jangan gituin. Aku cuma makan takut. Udah yakin begitu. Rumah kita, nah Allah yang jaga. Mana dalilnya? Allahus Samad. Gitu aja tuh. Allah yang melindungi kan. Allah yang melindungi kita. Nah insya Allah makhluk lain kita akan usil. Kalau kita nggak usil kan. Begitu caranya. Contoh kecil begitu. Jangan diserem-seremin. Tauhidnya begitu gampang. Rumah kita Allah yang jaga, nah. Kenapa? Karena kita tiap hari baca kulhu. Di antara ayat kulhu, Allahus Samad, Allah tempat berlindung. Jadi kita ini udah Allah lindungi, insya Allah Allah akan usil sama kita. Begitu. Begitu contoh kecil begitu tuh. Bagaimana meyakinkan tentang tauhid kepada anak kita. Nah begitu. Nah, di sini ada kisah yang layak untuk kita. Nah, kisah ini hadis. Rawahu Muslimun, hadis dari Muslim, riwayat Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Abu bapak, Firrun kucing, bapak kucing. Ini lakob, ini gelar, karena dia di antara orang yang senang sama kucing. Namanya mah Abdurrahman bin Sahal, dipanggilnya Abu Hurairah, bapak kucing, karena tinggal dipanggil di pinggir Masjid Nabawi. Ya ada kucing kan, nah dia senang sama kucing, makanya disebut Abu Hurairah. Bukan nama aslinya, nama poyokan berarti ya, nama poyokan atau nama gelar atau lakob kalau bahasa Arabnya. Namanya siapa? Abdurrahman bin Sahal. Ini sahabat Nabi, dekat dengan Nabi. Banyak hadis dari beliau. Ini contoh kisah dalam hadis. Nah bisa kita bantuin itu nih, mana kita? Mana kisahnya? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki zara main silaturahim akhan kepada saudaranya lahu, ya saudaranya fi qaryatin ukhra, di kampung yang lain. Di kampung yang lain. Begitu. Bang Jeb main sama teman-temannya di kampungnya. Fa arsadallahu alahu ala madqatihi malakan, maka Allah mengutus malaikat juga menemani ini si fulan tadi nih rajul yang pengen main ke rumah teman-temannya. Ya dikit lagi mau puasa begitu kira-kira munggah. Iya. Falamma ata alaihi, maka kalau dia nyampe nih rajul ini kepada temannya, maka malaikat ini menjumpai manusia. Enggak mungkin malaikat ujuk-ujuk cahaya, takut orang. Iya. Malaikat ini menjumpai manusia. Maka ngomong nih malaikat, malaikat ngomong, aina turidu, hai Tuhan mau kemana ente? Ya kepada rajul ini laki-laki, qala uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya pengen ketemu saudara saya di kampung ini, saya mau ketemu saudara saya di kampung Bulak Santri. Begitu kira-kira. Itu rajul ngomong malaikat yang menjumpai manusia. Malaikat ngomong lagi nih, mancing. Qala, malaikat ngomong, halaka alaihi min ni'matin rabbuha, wahai Tuhan, ada enggak keuntungan ente main ke sini? Begitu kira-kira. Ente main ke Bulak Santri nemuin Mas Puji mau ngapain? Minta rokok. Kira begitu ya. Ada enggak untungnya ente main ke situ? Ya kira begitu. Ya malaikat nih pengen tahu nih, kenapa dia mau main sama temannya? Ada untungnya nggak? Mau minjem duit? Ada minta rokok? Ada nyari informasi kerjaan? Atau jangan-jangan lagi ini jurkam, mau pilkada? Nyari info siapa kira-kira begitu ya? Qala, maka rajul ini si fulan ini ngomong, la ghairi anni ahbabtu fillah, nggak ada. Saya datang ke sini pengen main ke Mas Puji, pengen main ke Mas Darsun, nggak ada kecuali lillah. Saya cinta dia sama Allah. Saya nggak ada apa-apa, nggak pengen nyari nangka, nggak pengen rokok, nggak. Saya lillah. Ini bagus nih.
Ya, bagus kisah nih, ya. Jangan ke mall mulu ngabisin duit ya. Di rumah temen aja ya, ngopi rokok jadi ya. Nggak repot-repot ya. Begitu qala, maka ngomong nih malaikat. Fa inni Rasulullah ilaika. Saya ini adalah utusan yang diminta oleh Allah untuk engkau. Bi annallaha qad ahabbaka kam ahbabtahu ilaihi. Saya diutus oleh Allah. Ini kata malaikat nih yang menyerupai manusia. Saya diutus sama Allah, ya, qad ahabbaka, sungguhnya Allah sungguh menyayangi kamu. Maka qad ahabba yuhibbu, bila lafaz qad bertemu dengan fi'il madhi maka bermakna sungguh. Seperti qad qamatis shalah. Kan qomat, qoma yakum, seharusnya takum, tapi qad qamatis shalah. Sungguh mau sembahyang, maka sungguh. Ini sama qad ahabbaka, sungguh telah Allah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau mencintai dia. Subhanallah. Ini contoh bagaimana kalau kita mau main ke Makawan begitu. Niat karena Allah. Biar Allah catat, Allah pun senang sama kita. Begitu. Anak kita, "Bang, mau main nih." Ya, anak kita di rumah main PS, mau main dong sama teman. Begitu kira-kira nih Bapak punya cerita nih, begitu kan? Anak kita murung-murung aja 1 minggu di rumah nih. Kita cerita ini nih, Bapak punya cerita kemarin. Haji Rahim bilang begini nih, bahwa kalau kita main di rumah teman kita karena Allah, maka Allah sayang sama kita toh. Jangan minta apa-apa sama dia, jangan karena tujuan apa-apa, tujuan karena Allah. Begitu kira-kira. Allah senang sama kita. Ini contoh bagaimana Rasulullah menyampaikan hadis kepada sahabatnya begitu. Kalau main jangan ada maunya doang. Yang main ada waktu main begitu. Kalau perlu kita mapping tuh. Udah jadwal, ya minimal keluarga abang ipar ya, adik ipar begitu kira-kira jadwalnya besok main sana nih. Begitu. Ya, tanpa ada maaf embel-embel pihak yang lain dunia. Kita niat pengen menyambung silaturahim. Maka Allah sebagaimana malaikat sampaikan, Allah senang main deh. Kenapa? Sebagaimana engkau senang sama dia karena Allah. Tuh, contoh nih bagaimana Rasulullah memberikan cinta kepada para sahabatnya supaya saling mengunjungi. Begitu, saling mengunjungi. Begitu. Ya, termasuk ada yang sakit di jalan masjid, kita kunjungi itu karena Allah. Maka seakan-akan tuh malaikat ngomong, Allah senang main teh karena ente datang ke rumah dia karena Allah. Gitu kira-kira. Ya, jadi taklim jangan kisah, tambahkan kisah. Begitu. Contoh yang kedua, ya, contoh hadis yang kedua, sahih hadisnya, rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadisnya Bukhari Muslim. Waladullahu an Abi Hurairah, sama Abi Hurairah, sahabat Nabi dekat, sanadnya dekat. Bainama rajulun, ada di antara seorang laki-laki, yamshi, dia jalan, bitariqin, di sebuah jalanan, istadda alaihil atshu, dia sangat haus. Jangan dibayangin ini bulak santri. Iya, banyak warteg, banyak ya warung, kita bisa ngopi, bisa minum. Ini dulu zaman Nabi. Ya, kalau kita di Madinah, dulu bukan sekarang juga. Kalau sama keluar Madinah semua udah toko semua. Ya, dulu ini masya Allah masih padang pasir tandus. Kalau panas memang panas benar. Ya nggak? Kita lagi di Wukuf itu, masih padang pasir tuh di tenda. Ya nggak? Kalau kelas reguler makan heksos. Bukan AC, heksos, gerah, ya Bang Jinamin nggak tahu ya. Heksos, kalau yang plus makan AC dia. Kalau heksos mah angin doang gitu, blower, jadi panas gitu kan, masya Allah. Ini panasnya sangat panas. Fawajada bi'ran, maka laki-laki ini nemuin sumur. Makanya kalau di padang pasir kan suka ada sumur-sumur ya. Itu bukan hanya manusia minum, burung, hewan dan lainnya itu minum. Karena nggak ada PDAM, ya nggak? PDAM nggak ada, jas jus kagak ada, es buah kagak ada. Makanya ada banyak beberapa sumur-sumur yang dibuat begitu atau kolam. Fanazala fiha, maka anak dia nemuin sumur maka diturun, dia timba bahasa kitanya, dia
yatimba fasyariba, maka dia minum. Habis yatimba dia minum. Thumma kharaja, kemudian keluar. Faidan kalbun yalhasu yakul thara, maka tiba-tiba dia melihat anjing lagi menyulurkan lidahnya karena minal adasi, dari kehausan. Kata anjing, bukan lo doang bang yang haus, gue juga haus. Begitu kira-kira. Anjing, apa bahasa Betawinya? Melet ya. Menyulurkan lidahnya melet, dia kehausan juga anjing. Masya Allah. Ini kan contoh kisah-kisah yang namanya sore sosial yang ini ya. Qala rajul, maka ngomong ini laki-laki, laqad balagha hadzal kalba min asi misl alladhi kana balagha minni, sungguh telah nih hausnya anjing sama dengan saya. Maka fanazal bi'ra, maka dia nimba lagi nih, si fulan tadi nimba lagi, fanazal bi'ra, maka dia nimba lagi nih di sumur ini. Famala huffahu ma'an, maka dia penuhi itu kantong minumnya. Ya, kantong minumnya. Kalau salah mungkin tumbler ya. Tumbler apa namanya? Ya kantong minum, tuang minuman. Ya, ma'an, air. Dia isi itu kantong minum air. Summa amsaku famihi, maka dia tuangkan untuk ke mulutnya anjing. Hatta raqiya fasaka, maka minum tu al-kalbakan anjing. Fasyakarallahu, maka Allah bersyukur padanya. Faghafara lahu, dan Allah ampunin dia tuanya, si fulan tadi. Qalu, sahabat nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahim ajran, emang ada pahala kita sama anjing begitu? Begitu kira-kira. Kalau kita begitu, anjing najis, begitu kira-kira. Emang ada pahalanya? Begitu kira-kira ya. Kalau bahasa kitanya, ada pahalanya Rasul kita ngasih minum anjing itu? Kali kucing minum anjing emang ketahuan haram begitu ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, fi kulli kabidin ratbatin ajran, di setiap yang bernyawa maka ada pahala. Ini bagaimana kepekaan sosial kita ya. Kepekaan sosial kita, ada kucing ya, makanya lu kurus kasih minum, kasih makan begitu. Apalagi ayam memang kita makan ya, begitu. Anjing aja kita kasih minum dapat pahala. Ini kisah-kisah ini yang kita maaf kering kepada anak kita. Ini hadisnya sahih Pak, sahih tadi kan, rahul Bukhari Muslim ya, rahul Bukhari Muslim tuh kalau bapak saya dicek di Bukhari hadis yang 366 disebutkan, dan riwayat Muslim hadis yang ke-241 sahih. Kepekaan sosial kepada makhluk Allah, tidak hanya manusia, apalagi manusia. Ingat, apalagi manusia. Ada tukang minta-minta kita makan di warteg, beli. Ya kadang minta-minta kan karena banyak, kita jangan suzon, mungkin dia ada masalah gitu. Ya enggak? Iya begitu. Hal ini mah belum lama 3 hari lalu saya itu makan tuh di putaran Pinang tuh, yang ada sayur besan. Ya, sayur besan. Iya, ada orang minta-minta. Kalau kasih duit takutnya pas johor itu makan. Udah Bu, mesen aja. Bungkus ya, kalau makan itu malu pakai masker. Iya. Dibungkusin ya. Kenapa Ibu? Ada apa nih Mas? Iya nih Pak, karena suaminya udah kerja dari luar kota gitu ya, mau nggak mau dia mesti minta-minta. Iya Kek, itu habis kita habis dikasih tuh makan dia, ya dibungkusin begitu ya, baru pulang buat sama anak, barang-barang anaknya. Datang tuh lurah mana, ya kan? Udah Kiai, saya bayarin. Nah kenal kita kan, ada combongnya doang itu. Masya Allah, begitu kira-kira. Jadi ada aja rezeki yang kita bayarin, kita malah bayarin. Bahasanya bahasa Betawi, saya mau rampas pahala Kiai. Pahala gue mau rampas. Betawi itu. Saya mau rampas pahala Kiai. Maksudnya kan kita udah ngasih, kita mau bayar ini, dia mau rampas pahala kita. Ya udah kalau udah silakan. Bahasanya kasar juga tuh, ya Betawi kan. Saya mau rampas pahala Kiai. Kan Kiai udah ngasih dia makan, saya mau rampas pahalanya. Enggak hanya dia, Kiai saya bayarin semua. Tahu begitu kan saya bungkus. Karena begitu ya bungkus ya. Ya, tapi alhamdulillah gratis namanya. Kecil-kecil ada aja begitu ya ngomong ya begitu. Ini bagaimana tadi?
Ya kita masih banyak apa job, banyak kisah ya kepada kita ya, kepada kita punya anak, cucu apalah gitu ya. Ya di grup-grup keluarga begitu ya. Jangan isinya ya motor doang. Ya atau apa gitu. Ini contoh Rasulullah menyampaikan begitu cinta ya kepada Allah, masya Allah. Banyak nih kisahnya nih. Itu kan waktunya juga udah tadi belum tidur dia pagi. Udah sangat jam cukup saya kira. Masih ada kisah-kisah ini banyak sekali. Enak sekali. Ini bagus ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi. Ya tentang bagaimana kita jadi guru buat kita punya keluarga. Ya. Ini ada kisah tentang Isa bin Maryam, kisah Jurej, kisah Bani Israel. Enak kisahnya. Ya dibanding kita ya kisah-kisah nggak jelas ya. Ini kisahnya memang hadis-hadis Rasulullah yang bisa kita pantulkan lagi kepada istri kita. Mudah-mudahan ini menjadi gula buat kita. Di Senin besok hari guru kita bisa tularkan kepada kita punya anak kisah-kisah apa yang menarik dari orang tua kita, engkong kita, guru kita. Ya tularin kepada kita punya keluarga agar mereka mengenang orang tua kita, guru kita orang baik. Begitu. Amin ya rabbal alamin.